Apa dari kemarin ku bilang rasa kemanusiaan. Saya ada orang jatuh, saya tolong. Kemudian ini persoalan negara juga kan, NKRI yang melihat orang-orang netizen serang negara Indonesia. Saya tergugah untuk itu. Kita menganggap kematiannya adalah insiden kecelakaan dan sesuatu yang bisa terjadi sebenarnya pada setiap pendaki gunung dimanapun berada. Yang sebut saya pahlawan orang Brasil, saya cuma mau bilang terima kasih sama orang-orang Brasil. Tapi cuma ini yang bisa kami lakukan untuk penyelamatan Juliana. Pemerintah Brazil melalui lembaga independen berencana membawa kasus tewasnya Juliana Marins ke ranah hukum internasional jika ditemukan adanya unsur kelalaian yang dilakukan penyelamat Indonesia pada saat mengevakuasi warganya yang jatuh ke dasar jurang sedalam 600 meter saat mendaki Gunung Rinjani 24 Juni lalu. Ya, pada Senin kemarin, Kantor Pembela Umum Federal, DPU, Brasil telah mengajukan permintaan kepada Kepolisian Federal, PF, untuk menyelidiki dugaan kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden jatuhnya Juliana yang mendapat sorotan dunia. Kabar tersebut sontak saja ramai menjadi perbincangan luas di sejumlah kalangan. Menanggapi hal itu, netizen Brazil dan Indonesia terbelah. Bahkan sempat memanas hingga saling balas usai netizen Brazil memberi rating bintang 1 pada Gunung Rinjani. Reaksi keras netizen Indonesia juga melakukan yang sama dengan memberi rating bintang 1 pada di tempat wisata paling ikonik di Brazil, yakni hutan Amazon. Lantas apa tanggapan pemerintah Indonesia atas rencana pemerintah Brazil yang akan membawa kasus tewasnya Juliana Marins ke ranah hukum internasional? Ya, inilah keadaan tidur di tebingan. Ya, mau mengevakuasi. Ke pom-pom. Film-film. Menyampaikan keras hubungan dengan insiden kematian Juliana Marins, warga negara Brasil yang meninggal dunia karena insiden kecelakaan beberapa hari yang lalu di Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Republik Indonesia mengharapkan insiden kematian Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik yang telah terbina selama ini antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Brasil. Apalagi sekarang ini Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan resmi ke Brasil menghadiri pertemuan para pemimpin BRICS di sana, dan kita mengharapkan dan menghimbau semua pihak supaya kasus kematian, insiden kematian dari Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Brasil. Pemerintah menganggap kematiannya adalah insiden kecelakaan dan
yang sesuatu yang bisa terjadi sebenarnya pada setiap pendaki gunung dimanapun berada. Dan seperti kita mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini, telah dan sedang berlangsung untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Walaupun dari berbagai koordinasi yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa memang pada saat kejadian cuaca sangat ekstrim di Rinjani, dan kita ketahui bahwa Gunung Rinjani ini termasuk medan pendakian yang sulit. Selain berbatu terjal, juga disekitari oleh hutan tropis yang lebat, dan kemudian juga angin dan cuaca ekstrim sedang terjadi pada saat kejadian. Dan diketahui bahwa ada pemandu wisata yang melakukan pemandu pendakian, yang melakukan pemanduan atas pendakian itu, dan juga sudah dimintai keterangan. Dan kita ketahui juga bersama bahwa yang bersangkutan terjatuh dari tebing gunung dan ditemukan sekitar 600 meter dari ketinggian. Andai pun ditemukan dalam waktu yang sangat singkat, kemungkinan untuk menyelamatkan jiwa korban juga kecil, tetapi usaha untuk menyelamatkan juga dilakukan secara manual dan vertikal, dan memakan waktu sampai 2-3 hari baru jenazah diselamatkan. Pemerintah terus memantau perkembangan setelah jenazah dikembalikan ke Brazil, dan mengetahui juga bahwa keluarga korban meminta kepada satu badan, yaitu badan federal, untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Brazil. Dan lembaga ini juga telah meminta adanya otopsi ulang, dan pemerintah menghargai keinginan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh keluarga. Walaupun kami berkeyakinan bahwa jika otopsi ulang dilakukan mengikuti metode yang sama berdasarkan standar forensik yang berlaku, sebenarnya hasilnya tidak akan jauh berbeda antara otopsi yang dilakukan di Denpasar dan otopsi yang dilakukan di Brazil sendiri. Beberapa statement yang dikeluarkan oleh badan yang disebut dengan Federal Public Defender's Office of Brazil atau FPDO. Jadi lembaga ini sebenarnya adalah lembaga negara independen di Brazil, kira-kira sama dengan Komnas HAM di sini, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di Brazil. Jadi lembaga inilah yang bersuara keras mengenai kasus insiden kematian dari Juliana Maris ini. Namun setelah kami berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan juga Menlu Sugiono tadi malam, dapat dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Maris ini. Yang ada statement yang dikeluarkan oleh FPDO, lembaga independen yang memantau dan menyelidiki laporan pelanggaran HAM, jadi statusnya sama seperti Komnas HAM yang ada di sini. Jadi bukan pemerintah Brazil belum atau mungkin tidak sampai hari ini menyampaikan nota diplomatik ataupun menyampaikan surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan kasus kematian Juliana Maris ini, supaya publik di Indonesia juga memahami dan para wartawan juga memahami, karena yang saya baca dari pemerintah Brazil akan membawa pemerintah Indonesia ke hukum internasional. Jadi yang mengajukan itu adalah badan independen negara, dan bukan resmi dari pemerintah Brazil sendiri. Aksi heroik Agam Rinjani yang merupakan tim relawan yang ikut membantu mengevakuasi jenazah Juliana Marins belakangan ini mendapat perhatian luas dari banyak kalangan.
Ya, berkat keberaniannya, porter Gunung Rinjani yang sudah dikenal luas di kalangan pencinta alam mendadak viral dan menuai banyak pujian. Pemerintah, melalui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, turut mengundangnya ke Jakarta untuk menerima apresiasi atas nilai kemanusiaannya yang tinggi. Dan yang menarik, Agam Rinjani tidak hanya mendapat pujian di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Masyarakat Brazil bahkan berbondong-bondong menyalurkan donasi untuk Agam, meski baru-baru ini donasi yang diberikan untuk Agam menuai perdebatan. Dan seperti apa perasaan Agam Rinjani saat ini usai namanya viral dan mendapat perhatian luas dari sejumlah kalangan? Dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada 103 orang yang tergabung dalam tim dari Basarnas, dari kepolisian, dari Damkar, dari relawan, tentu teman-teman di Balai Taman Nasional Rinjani. Hal ini mengajarkan kepada kita pertama kemanusiaan itu mengatasi segalanya. Dan oleh karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Bang Agam dan kawan-kawan jadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Republik ini. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Kami tim relawan dan beserta tim gabungan yang membantu evakuasi Juliana sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah telah mengundang kami ke sini. Paling tidak lihat kota-kota, selama ini cuma kita lihat gunung-gunung aja di sana, tidak ada gedung-gedung tinggi di sana, dan alhamdulillah bisa ke Jakarta. Dari kemarin aku bilang rasa kemanusiaan, saya ada orang jatuh, saya tolong, kemudian ini persoalan negara juga kan, dan KRI yang melihat orang-orang netizen serang negara Indonesia, saya tergugah untuk itu. Saya belum tahu, belum dihubungi juga, kalau itu jadi, kalau enggak, mungkin enggak. Yang sebut saya pahlawan orang Brasil. Saya cuma mau bilang terima kasih sama orang-orang Brasil. Tapi cuma ini yang bisa kami lakukan untuk penyelamatan Juliana. Jadi sebenarnya rata-rata orang di Sembalun, porter guide, kuat-kuat semua memang. Kalau tidak kuat, tidak bisa kita jadi porter. Beberapa rescuer yang turun kemarin tuh habis ada yang luka tangannya, kena hujan batu kan di perjalanan ketika Juliana mau dinaikkan sampai ke punggungan. Itu hujan air, batu, kabut, apa semua. Banyak batu yang jatuh kena longsor. Mendaki gunung sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari seorang Agam. Karena hobinya itu pula ia kerap dipanggil Agam Rinjani. Bayangkan saja sudah 417 kali Agam Rinjani menaklukkan berbagai puncak gunung, menjadi wajar jika hari-harinya dihabiskan menjadi porter tangguh yang siap mengawal para pendaki menaklukkan Gunung Rinjani. Sebagai porter, sejumlah artis pernah dibantunya mendaki puncak Rinjani mulai dari penyanyi Firsa Besari hingga Febri. Lantas apa suka duka Agam Rinjani menjalani hari-harinya sebagai porter di Gunung Rinjani? Tanggung jawab yang paling penting, tidak sekedar ambil uangnya tamu berapa rupiah, berapa dolar mereka bayar, habis itu ditinggal, enggak. Tapi ada, kalau kami pribadi ada kepuasan tersendiri ketika teman-teman tamu ini bisa sampai puncak dan kita bisa kawal mereka sampai puncak, kemudian pulang dengan selamat. Kemudian kadang ada insiden dan tanggung jawab kita ya harus pikul mereka. Gunung Rinjani 3.726 meter. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Gimana jogetnya Mas Agam? Ya. Mulai kebuka guys.
Udah, kita beres-beres dulu, makan dan istirahat karena besok perjalanan masih panjang. Nasi, sayur, ayam. Hari ketiga masih makan ayam, mantap. Gokil banget ya. Gila Bang Agam datang-datang. Dengan siapa Bang? Order pizza. Dari motor. Jalannya dengan siapa? Sendiri. Hayalah, Tuh sendiri. Gokil, Bang Agam ini setiap manusia yang melihat dia selalu di beda tempat. Saya ketemu di Bima, Misbah ketemu di Makassar. Bang Agam ini emang petualang banget dan sempat viral waktu itu ketika evakuasi jenazah turis asing waktu itu sampai masuk ke beberapa media gitu. Kemarin baru balik dari Tambora. Belum istirahat langsung ke sini. Pergi nyelam di Satonda juga. Aduh, gokil. Oh iya. Dulu Biasa Besare, terus siapa nih? PBR Sante, ada Wendy Walters, Purki, artisnya para pendaki kan. Terakhir kemarin 414 kali ke puncak. Jadi suka dukanya ya kalau kita jadi guide harus senyum terus. Meskipun sementara tanjakan tuh kadang ada tamu ibu-ibu, sementara tanjakan beban berat. Bang, fotoin dong. Sudah capek kita, ini minta dipoto lagi ya. Terpaksa kita lakukan. Meskipun itu sebenarnya berat, tapi tetap pasang muka senyum dan lakukan foto. Iya, pernah bawa beban 90 kilo. Itu sampai merangkak saya ke atas. Karena tamunya tidak mampu lagi bawa, terpaksa dioper semua ke saya. Iya, jadi karena mungkin faktor kebiasaannya angkat beban berat, tapi kalau tidak bawa beban malah tidak enak jalan. Ini aja aku pulang ke sana, sakit saya rasanya badan di Jakarta. 5 hari tidak bawa beban kan, makanya ini mau pulang naik dulu, baru kembali ke Jakarta lagi. Ya, ini 1 minggu tidak naik, kayak demam rasanya. Nyaman saja badanku kalau sampai di atas ketinggian 2000. Tidak terlalu ini.